Qul rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Pertama sekali kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini. Alhamdulillah masih diberikan waktu, kesempatan kepada kita sehingga sebagian daripada kewajiban kita masih kita dapat menunaikannya. Alhamdulillah dengan secara berjamaah yakni salat subuh. Mudah-mudahan sama-sama kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala istiqamah di dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala sehingga nanti di akhir daripada waktu yang sudah Allah tetapkan kepada kita tergolong kepada hamba-hamba husnul khatimah. Amin. Yang kedua, salawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasul qaulina Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Semoga kita juga istiqomah menjalankan segala risalah yang telah diwariskan kepada kita. Mudah-mudahan nanti di hari kiamat kita dapat berjumpa dengan beliau sekaligus menggapai syafaat. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baiklah Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, untuk isi waktu atau kajian untuk subuh pada kali ini, qadarullahnya mungkin gantian ya. Jadi pada pagi hari ini seperti biasa yang sudah kita baca di dalam kitab Ayyubul Walad, yaitu tentang nasihat-nasihat daripada Imam Al-Ghazali kepada muridnya. Maka ini juga yang akan kita bacakan pada pertemuan pagi ini. Kalau tidak salah kemarin kita sudah membaca yaitu tentang nasihat, yaitu ayyuhal walad an-nasihatu sahlah wal mushkilu qabuluha, yaitu adalah bahwa nasihat itu sangat mudah, yang susah itu adalah menerima nasihat. Ya, kalau tidak salah kemarin tentang contohnya pun sudah kita sampaikan. Nasihat itu di dalam kehidupan kita sehari-hari seringkali kita dapatkan nasihat dari orang lain. Bahkan kemarin kita sudah baca juga, yaitu adalah ternyata panggilan-panggilan kepada kita itu merupakan nasihat. Panggilan abang, panggilan paman, panggilan kakek juga itu merupakan nasihat kepada kita. Harusnya ini menjadi pelajaran kepada kita. Jadi harusnya panggilan itu sebagai pendewasaan kepada kita. Jangan kita sudah dipanggil ayah sementara perilaku atau keadaan kita seperti bukan mencerminkan seorang ayah. Jadi pada hari ini kita lanjutkan kepada nasihat beliau. Ayyuhal walad la takum minal a'mali muflisan wala minal ahwalil khadiyah wa tayaqqan annal ilmal mujarrada la ya'khudul yada. Mithaluhu law kana ala rajulin fil bariyatin asyrati asya hindiyatin ma'a aslihati akhra wa kana rajulu suja'an wa ahlal harbi fahamala alaihi asadun azim mahimatul famazun. Yang sebenarnya, wahai anakku, janganlah kamu seperti orang yang beramal yang sia-sia. Jadi maksudnya beliau menyampaikan kepada kita, jangan sampai amal ibadahmu itu menjadi sebuah amal yang sia-sia. Kenapa amal itu sia-sia? Karena amal yang tidak dibarengi dengan ilmu, maka dia menjadi sia-sia. Sering saya sampaikan mungkin di dalam majelis, apa saja yang Allah wajibkan kepada kita, maka ilmunya pun wajib dituntut. Seperti sebelum kita melaksanakan sesuatu amal, maka wajib kita, seperti contohnya sebelum kita melaksanakan sholat, maka ada rangkaian-rangkaian yang wajib kita laksanakan. Di antaranya adalah istinja.
Ketika kita melaksanakan istinja, supaya istinjanya itu hasil sah secara syariatnya, tentunya kita harus menuntut ilmunya. Berapa daripada rukun istinjanya, air apa yang bisa dipakai ketika beristinja, bagaimana caranya. Maka ini adalah yang kita tuntut ilmunya supaya hasil istinja. Kalau seseorang istinja memakai air yang sudah mustamal, maka istinjanya sia-sia. Makanya air yang pertama yang kita pakai harus air mutlak. Air mutlak itu seperti apa? Air yang belum pernah dipakai, ya. Dan airnya itu kita harus pelajari air apa saja yang sah dipakai untuk istinja, ya. Salah satu di antaranya adalah air sungai boleh, air mata air boleh, air sumur boleh, air laut boleh, air hujan atau air embun boleh dipakai. Tetapi ada syaratnya juga, bukan sembarang bahwa setiap air hujan itu boleh. Lihat dulu air hujan itu sudah kena najis sama belum, atau sudah dipakai apa belum. Walaupun dia sedikit, tetapi dapat kita meyakinkan bahwa air itu boleh dipakai sah saja. Contohnya satu gelas ini kita yakin bahwa air ini boleh dipakai atas sebuah kemasan yang pada awalnya dia air mutlak seperti air sampel, boleh air aqua boleh, walaupun sedikit, tapi caranya dengan cara mengalirkan. Jadi supaya istinja itu hasil, makanya kita tahu punya seperti apa caranya. Ketika kita istinja, apa yang perlu kita perhatikan? Yang pertama adalah hilang bendanya. Ketika kita istinja, menghilangkan bendanya, dan yang kedua menghilangkan baunya, ya, menghilangkan warnanya. Ini adalah rentetan ilmu. Kalau kita tidak mengetahui dan tidak mempelajari daripada hal yang demikian, asal basuh saja, yang penting rasanya atau yang penting sudah bersih perasaan kita, sudah tanpa dibarengi dengan ilmu, maka bisa hal yang demikian, belum hilang warnanya, belum hilang baunya, sudah selesai. Tetapi kalau kita sudah mempunyai ilmu, maka kita periksa. Ketika kita istinja sudah sesuaikan dengan syariat, sehingga istinja itu tidak salah-salah, sehingga istinja itu tidak menjadi muflis, kata beliau, adalah tidak menjadi pekerjaan yang sia-sia. Maka ini secara mendasar. Kita lanjut yang kedua, contohnya wudunya. Wudu ada berapa? Makanya bapak-bapak sekalian, Allah itu memberikan waktu kepada kita supaya ada kesempatan untuk belajar. Karena nanti di hari kiamat ditanya, kenapa kamu tidak pandai istinja? Bahkan di dalam hadis disebutkan orang yang disiksa di dalam kubur itu, kata beliau, termasuk di dalam kisahnya di satu perjalanan, bahwa kedua kali ini disiksa disebabkan apa? Istinjanya tidak benar. Jadi termasuk daripada asbab daripada datangnya atau disiksanya seorang itu di alam kubur adalah istinja yang asal-asalan, karena adalah ada dasar. Maka ketika kita berwudu, maka mestinya kita harus menyadari berapa rukun daripada wudu. Makanya diberikan waktu kepada kita untuk belajar. Diberikan 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, makanya ada namanya waktu mumayyiz. Waktu kita masih belajar, ya, membedakan yang benar dan yang baik. Itu waktu kita 1 tahun sampai 15 lah kita sebelum dewasa, itu adalah waktu mumayyiz. Kalau sudah 15 tahun, sudah diberikan waktu 15 tahun untuk belajar wudu, tak sampai-sampai, berarti bukan lagi Allah yang tidak memberikan kesempatan, kitanya yang tidak memanfaatkan waktu untuk belajar. Apalagi sudah lewat 15 tahun, sudah lewat 20 tahun, ditanya berapa waktu tidak tahu, salah siapa?
Bukan lagi Allah yang memberikan waktu kepada kita, tetapi Allah sudah memberikan waktu yang sangat luas kepada kita. Ketika ditanya berapa waktu wudu, berapa yang membatalkan wudu, masih remang-remang, bagaimana kita akan menjaga daripada wudu kita? Rukun wudu itu ada 6. Niat, ketika membasuh muka, itu adalah niatnya. Dan yang kedua adalah membasuh muka. Muka itu wajah itu dari mana batasnya? Apa namanya? Lebarnya kemana? Tinggi dan lebarnya kemana? Harus kita memahami. Kalau lebarnya dari anak telinga kanan ke anak telinga kiri, kalau tingginya atau bagian atasnya tempat tumbuhnya rambut secara adatnya. Awalnya ketika kita kecil, tempat tumbuhnya rambut dari mana sampai ke dagu. Itu adalah batas dan itu mesti kita pelajari. Kalau kita tidak mau belajar, bisa asal dibasuh saja mukanya, padahal sebagian wajahnya belum basah sudah selesai, akhirnya menjadi muflis. Jadi tidak sempurna. Apalagi membasuh tangan itu apa saja yang tumbuh di antara ujung kuku sampai siku itu wajib dialirkan air. Kalau ada misalnya benda yang menghalangi, seperti kalau kita bawa bapak yang sering kerja bangunan ya, waktu ngecat rumah masih ada cat di tangan sudah selesai wudhu, padahal itu dapat menjadi hail atau penghalang daripada sampainya wudhu. Kalau tidak dipelajari maka bisa sama-sama sudah selesai wudhu, tangan masih bercampur cat dan lain sebagainya. Apalagi menyapu sebagian rambut. Dan mesti juga kita dapat membedakan perbedaan menyapu dan membasuh. Kalau menyapu tidak perlu dialirkan, kalau membasuh wajib dialirkan. Makanya sebagian kita ketika membasuh muka jangan didahulukan dari bawah, karena di bawah jatuhnya nanti menyapu, tidak mengalirkan ya. Tapi ketika dia dari atas itu otomatis mengalirkan ke bawah. Itu serangkaian daripada sebenarnya pembelajaran di dalam sebelum kita melaksanakan kewajiban. Jadi kalau kita tidak belajar hal yang demikian, maka bagaimana kita akan menjaga daripada rukun? Ya, kalau kita mengetahui hal yang demikian, maka jadilah amal itu menjadi amal yang muflis. Makanya kata beliau, la takun min amali muflisan. Jangan kita ini menjadi seorang yang beramal memang dia, tetapi amalnya sia-sia. Belum lagi masuk ke rangkaian daripada sholat. Sesudah singgahnya sudah benar, wudunya sudah benar secara ilmunya, masuk ke dalam sholat. Sholatnya ada rukunnya berapa? Mestinya kita tahu. Kalau sudah tahu, dapat kita menjaga daripada salah satu rukun yang 13. Karena salah satu rukun daripada rukun yang 13 itu pun satu daripadanya hilang, makanya tidak sah sholatnya. Salah satu di antaranya yaitu dari rukun daripada sholat itu adalah membaca Al-Fatihah secara hurufnya, secara makharijul hurufnya, secara tajwidnya itu wajib dibaca dengan benar. Salah satu pun daripada huruf Al-Fatihah ini tertukar hurufnya, salah satu pun daripada Al-Fatihah itu hilang hurufnya atau tambah hurufnya, maka Al-Fatihahnya tidak sah atau tidak benar, maka sholatnya tidak sah. Hanya bapak-bapak sekalian, ini mesti kita pelajari. Kalau kita tidak belajar, bagaimana kita tahu? Makanya di dalam pelajaran kami di TPQ Al-Ihsan itu dimulai daripada iqra, dari makharijul huruf, penyebutan huruf itu ya. Al-Fatihah itu lengkap
huruf hijaiyahnya cuma 7 yang tidak ada. Berarti dari alif sampai ya ada, kecuali ada 7 huruf. Mungkin pernah kita dengar Bapak ya, 7 huruf. Termasuk di antaranya adalah huruf sa, dan yang kedua adalah huruf kho, ketiga huruf sya, dan yang keempat adalah huruf zal, kelima adalah huruf apa lagi, ada yang ingat? 7 huruf itu ya. Coba nanti dicari di rumah huruf ro ya, itu tidak ada. Selainnya berarti komplit itu ada di huruf Al-Fatihah. Jadi sekarang ini kalau kita tidak mempelajari, maka nanti tidak tepat penyampaian daripada hurufnya. Contohnya huruf ta ya. Contohnya di Al-Fatihah itu Bismillah, huruf ba itu sumbernya dari mana? Ya kan? Kalau tidak tahu sumbernya dari mana makhorijul hurufnya, bagaimana kita menyebutkan? Itu adalah termasuk daripada huruf syafatain, dua bibir. Yang kedua huruf sin itu dari mana? Makhorijul hurufnya. Kalau kita tidak tahu makhorijul hurufnya, asal sini saja sin, ya kan? Tetapi ketika kita mengucapkan sin itu adalah hurufnya itu makhorijul hurufnya adalah kita letakkan ujung lidah di pangkal gigi seri bawah, sin. Dia akan keluar dengan suara yang semestinya. Makanya Bapak-bapak sekalian, tidak ada waktu untuk terlambat belajar. Ya, jangan sampai Al-Fatihah kita itu tidak sempurna, tidak pas, disebabkan kita merasa malu untuk menuntut ilmu. Keegoan kita itu tidak bisa dihilangkan, ya. Tapi kalau seandainya pada saat ini sudah tepat, sudah pas, berarti tinggal mengamalkan. Kalau belum, masih wajib kita menuntut ilmu tentang tajwid. Makanya alhamdulillah bapak-bapak di RT 03 sudah mulai memberanikan diri untuk mulai belajar. Kita di sana dari Iqra 1 sampai sampai sekarang sudah berjalan 3 bulan, sudah sampai Iqra 4. Ada Ustadz Dal yang senantiasa membimbing pembelajaran Iqra, dan juga ibu-ibunya juga setiap malam Sabtu belajar, setiap malam Jumat bapak-bapaknya ada belajar. Dan itu pun sebenarnya saya sampaikan kepada kita semua terbuka untuk umum, bukan hanya untuk RT 3 saja. Semua adalah seluruh warga Eropa, silakan kita belajar di sana. Jadi bagi bapak-bapak mungkin yang pada saat ini masih ada kendala di dalam mengucapkan makhorijul huruf, tidak masalah. Yang penting pada saat ini kita sudah tahu makhorijul hurufnya dari mana. Seperti contohnya huruf H kecil. H kecil itu dari mana dia keluarnya? Kalau tidak tahu keluarnya, kita sebutkan H. Ya kan? Apa bedanya H kecil dengan H besar? Tentunya ada. Tempat makhorijul hurufnya pun ada. Ketika kita tahu, maka kita bisa mengamalkannya. Bismillahirrahmanirrahim. H kecil kan? H kecil. Dia bersumber dari kerongkongan di tengah-tengah. H dan Ain. Itu 2 tempat. Sedangkan H besar itu paling bawah, dia saudaranya ada 1 alif dan H. Sama. Itu mesti kita pelajari. Kalau tidak kita pelajari, nanti asal sebut saja, akhirnya ketika kita membaca Al-Fatihah itu seperti orang mabuk. Mabuk maksudnya apa? Tidak tahu kemana, tidak tahu arah mana. Yang penting baca aja. Bismillahirrahmanirrahim. Asal saja. Karena kita tidak memahami hal yang demikian, maka bisa jadi bacaan kita itu tidak tepat. Mestinya kewajiban kita adalah menuntut ilmu. Kalau kita sudah tahu tempatnya, caranya saja yang kita sudah pandai, berarti la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kita sudah tahu tempatnya, tetapi menuturkannya yang susah, Allah tidak memberatkan kepada hamba kecuali semampunya. Tetapi kalau pada saat ini kita tidak tahu, tidak belajar dari mana tentang keluarnya, maka kita tergolong kepada orang-orang yang
orang-orang yang lalai. Jadi sebab itu Bapak-bapak Ibu sekalian, selagi masih ada waktu, mari sama-sama kita menuntut ilmu. Apa saja pada saat ini ibadah yang berkaitan dengan kewajiban kepada kita, coba kita tanya seperti apa sebenarnya untuk melaksanakan hal yang demikian. Jadi kita ini tidak meraba-raba di saat melaksanakan kewajiban itu, sudah kita yakin bahwa rukunnya seperti ini, syaratnya seperti ini, dan pengerjaannya pun seperti ini. Jadi itu kata beliau, wala takun min amal muflisan wala min al ahwal khaliyan. Jangan pula kamu itu tidak ada amal khaliyan, maksudnya adalah sunyi daripada amal, tidak mau beramal. Ya, sudah tahu kewajiban itu wajib, tidak mau diamalkan. Jadi ini jangan sampai kita seperti orang-orang tidak peduli, ya. Sudah diberikan waktu, sudah diberikan ilmu, sudah diberikan kesehatan, sudah diberikan rezeki kepada kita, tak mau juga untuk beramal. Dan kata beliau, wa tayaqqan anna al-ilmal mujarrad la ya'khudul yada. Dan yakinkan kepada dirimu, kata beliau, bahwa ilmu itu tidak akan bermanfaat kecuali diamalkan. Jadi ilmu itu mestinya harus diamalkan supaya bermanfaat. Kalau tidak diamalkan, maka menjadi sebagai bunga-bunga saja. Seperti yang kita pelajari kemarin di awal, bagi orang yang mempelajari ilmu itu apa namanya di sini, ilmu rasmin, ya. Liman kana talabul ilmu rasmin, bagi siapa yang mempelajari ilmu hanya pengen tahu saja, maka dia membuat hatinya menjadi keras. Dia belajar fikih untuk menyalahkan orang, dia belajar ilmu tauhid untuk diperdebatkan. Bukan seperti itu, tetapi tujuan daripada ilmu itu adalah untuk diamalkan supaya bermanfaat. Contohnya, amal apa saja yang dapat menggugurkan dosa, salah satu di antaranya adalah menjawab azan. Itu dapat menggugurkan dosa. Ketika azan berkumandang, kita ikutin bacaannya. Hayya 'alas Allah, kita ikutin Allah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, itu kita ucap la haula wala quwwata illa billah. Kalau tidak diamalkan, maka tidak akan bermanfaat. Jadi kalau mau dosa kita diampuni oleh Allah ketika azan berkumandang, maka jawab azannya. Atau mungkin di dalam kehidupan dunia ini tujuan kita adalah mengumpulkan amal, ya. Ada amalan yang paling berat timbangannya itu adalah qadhiyah subuh. Ya, kalau kita mau mendapatkan amal yang sangat besar, maka jangan tinggalkan sholat qadhiyah subuh. Kalau tidak diamalkan, ya tidak dapat apa-apa. Kalau sudah kita tahu bahwa ilmu itu sangat bermanfaat, kita amalkan. Kalau tidak diamalkan, maka tinggal menjadi sebuah hiasan saja. Ya, jadi supaya ilmu itu bermanfaat harus diamalkan. Apalagi bahwa berjalan ke masjid itu adalah ibadah. Supaya mendapat ibadah diamalkan. Jadi kita pun yang sholat ke masjid berjamaah ini rutin setiap hari itu adalah mengamalkan ilmu. Supaya ilmunya itu bermanfaat, maka ambillah dan amalkanlah ilmu tersebut. Dan yang merupakan itu adalah menggugurkan daripada kewajiban kita. Apa yang menjadi kewajiban kita adalah sholat 5 kali sehari semalam. Sudah tahu sholat itu wajib, kalau tidak diamalkan berarti tidak gugur dosa. Tetapi di saat kita sudah tahu ilmunya, diamalkan baru bermanfaat. Jadi secara singkat Bapak sekalian, sudah terasa sudah setengah jam ya. Jadi disampaikan di sini contohnya, misalnya lautana ala rajulin fil bariyati 'asharati asyar hindiyin ma'a aslihati qasra wa kana rajulu sujaan. Seumpama ada seorang laki-laki yang mempunyai senjata 10 sumburuh, yaitu adalah senjata yang paling tajam yang dibuat daripada negeri Hindi,
Ya mungkin pada saat itu peralatan yang paling tajam yang terkenalnya terbuat dari India ya. Nah itu. Jadi ada seorang laki-laki yang mempunyai senjata yang sangat tajam. Wahai rajulun syuja'an, dan adalah seorang laki-laki itu adalah pemberani, wahai arbi, dan dia adalah terkenal adalah ahli perang. Fahamalah alaihul asad, maka ketika dia ada di hutan, maka lewat di depannya seekor singa yang ganas. Ya. Bagaimana tanggapanmu? Apakah disampaikan di sini hal tanfa'u aslihatu syarruhu anhu bila isti'maliha aw darruha? Apakah pedangnya itu bermanfaat untuk membela dirinya tanpa dipukulkan atau tanpa diayunkan? Tentunya tidak bermanfaat. Sekalipun pedangnya tajam, kalau tidak dipukulkan, tidak dipergunakan, maka pedang tinggal pedang. Maka termasuk dari contohnya ini adalah ilmu itu sangat bermanfaat, tetapi ketika ilmu itu tidak diamalkan, ilmu tinggal ilmu. Pedang yang tajam hanya sekedar namanya saja, hanya penyebutan saja. Kalau tidak ditebaskan, tidak akan bermanfaat. Sekalipun dia pemberani, sekalipun dia ahli perang, kalau tidak diperbuat, maka tidak bisa menghindari daripada terkaman daripada singa. Maka itu juga ilmu yang ada pada saat ini yang telah Allah berikan kepada kita. Maka mari sama-sama kita tanyakan, ilmu apa yang belum kita amalkan? Sudah banyak sekali ilmu yang Allah berikan kepada kita. Mari sama-sama kita mengamalkan dari sekecil-kecilnya. Karena ilmu itu pun nanti menjadi bumerang kepada kita. Kalau ilmu itu tidak diamalkan, menjadi hujah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah tahu wajib sholat, tetapi masih ditinggalkan sholat. Sudah tahu manfaat daripada sholat berjamaah, masih juga kita malas-malasan sholat berjamaah. Sudah tahu bahwa riba itu hukumnya haram, masih juga dimakankan. Nah, itu adalah menjadi hujah kepada kita. Sebab itu ilmu yang Allah berikan kepada kita, mari kita tanyakan, sudah diamalkan apa belum? Kalau sebagian daripada kewajiban kita ini ilmunya masih meraba-raba, maka kewajiban itu kita pastikan bahwa ilmu ketika kita melaksanakan amal itu sudah betul-betul sesuai dengan rukun dan syaratnya. Ketika kita mengamalkannya, maka kita tinggal membenarkan niat, mengikhlaskan niat. Dan insya Allah kalau sesudah syariahnya, sudah ilmu syarat tertentunya sudah selesai, maka kita berpasrah diri kepada Allah dengan la haula wala quwwata illa billah. Karena kita sudah berusaha, sudah belajar. Ketika kita melaksanakan ibadah itu, barulah kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat untuk kita semua, sehingga dengan kehadiran kita pada pagi hari ini dapat memberikan semangat kita untuk ke depan, untuk beramal. Karena kita tidak tahu entah kapan kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita senantiasa berikhtiar untuk menggapai keridhaan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum inna wa minkum.